Shalom. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat kembali pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bukan hanya sekedar ya kita dengar saja, tapi biarlah firman Tuhan itu jadi kehidupan bagi kita. Katakan amin. Kalau kita hanya menonton aja, maka gak ada hasilnya. Percayalah, kata firman. Kalau kita hanya sekedar penonton, gak ada apa-apa kita terima. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin hanya mampu 30% melakukannya. Puji Tuhan, ya. Mungkin hanya 60%, haleluya. Tapi Tuhan tidak berkehendak dan tidak menginginkan dalam kehidupan kita mendengar, tapi nggak ada menghasilkan apa-apa gitu. Jadi mari sama-sama kita dengar, nanti setelah saya sampaikan firman Tuhan, saya percaya bagi yang meresponnya pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya kecuali tidak direspon, itu urusan pribadi Bapak Ibu Saudara. Besar harapan kami, ya sangat besar, hamba-hamba Tuhan. Sangat besar, luar biasa, menginginkan jemaat Tuhan itu bertumbuh. Amin. Dari tahun 2023, sebentar lagi masuk tahun 2024. Apakah ada perubahan? Apakah masih seperti tahun 1990 mungkin ya? Tapi janganlah demikian. Minimal ada perubahan sehari ke sehari, sebulan, setahun ada ya. Jadi bukan menjadi yang biasa-biasa, tapi menjadi luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah jadilah pemenang di antara orang menang. Boleh tampilkan? Iya. Bapak Ibu Saudara, saya buat tema ini supaya contoh ya, bukan maksudnya menjadi keangkuhan dan kesombongan, tapi menjadi contoh. Alangkah indahnya menyampaikan firman Tuhan itu memang sudah kita alami. Ya, sudah dialami maka bisa disampaikan. Kalau enggak saya alami, mungkin saya hanya tahu teori saja. Kebanyakan memang teori bagus, ya. Ada teori tapi juga ada praktik. Jangan hanya teori aja tapi praktik tidak ada. Ada praktik tapi enggak tahu teori. Jadi harus seimbang antara teori dan praktik. Nah, jadi topik kita pada hari ini adalah jadilah pemenang di antara orang menang. Foto ini kesaksian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan selanjutnya. Ini kesaksian. Jadilah pemenang di antara orang menang, maksudnya Bapak Ibu Saudara, banyak yang menang di dalam hidup ini. Kita jangan jiwa atau mental yang kalah, amin. Mental yang kalah itu kan santai-santai aja, minum kopi susu, santai nonton televisi, nggak berbuat apa-apa, tak mau bergerak, ya. Taunya apa? Tenang aja, santai aja, diam saja, tidak berbuat. Ketika ada problema, ketika ada masalah dihadapi, amin. Maka itu akan memicu kehidupan kita untuk bisa berhasil, bisa menang. Jangan anggap tantangan itu saudara dihindari. Tapi tantangan itu harus dihadapi. Ya. Nah ini kesaksian di tanggal 19 November yang kemarin, di minggu kemarin. Ya. Ini memang udah lama saya doakan sama Tuhan. Salahkah? Enggak salah. Salahkah saudara berdoa untuk pendidikan? Enggak salah. Salahkah saudara untuk berdoa untuk kebutuhan sehari-hari? Enggak salah. Salahkah Bapak Ibu Saudara untuk hobi saudara berdoa supaya ada dukungan dan kekuatan daripada Tuhan? Enggak salah. Selama itu tidak berdosa. Pada tahun 2018 untuk pertama kali saya meraih prestasi juara 3 kelas orang tua atau disebut pelari master juara 3 tahun 2018. Itu pertama kali. Sejak itu memicu semangat dalam kehidupan saya. Pantang menyerah, maju terus. Rupanya bisa. Kenapa bisa?
Karena berjuang, amin. Perjuangan itu Bapak Ibu Saudara bukan enak sekali, enggak. Perjuangan itu mencucurkan keringat, detak jantung, bum pap gitu ya. Nah itu latihan. Tahun 2018 juara 3 kategori kelas orang tua 40 tahun ke atas. Sekota Medan. Ya, pesertanya anak-anak muda, pesertanya orang-orang tua. Sekota Medan. Ada peserta dari Belawan, Helvetia, Medan Kota, Tembung dan sebagainya sampai Lubuk Pakam ada di situ. Saya hanya meraih juara 3 di antara sekota Medan orang-orang tua. Sekota Medan orang-orang tua, juara 3. Kemudian saya juga memiliki kerinduan. Jangan hanya juara 3 aja, ya kan? Begitu berjiwa menang ya. Saya juara 3 menang di antara orang menang gitu ya. Pemenangnya diambil 200 orang. Menang di atas orang menang. Jadi disebut pemenang. Jangan katakan pemenang, tapi kalah ya. Menang di atas orang menang disebut pemenang. Di tahun 2019 saya juga masuk juara 2 ya di Padang Bulan dengan jarak tempuh 10 km untuk kategori kelas orang tua sekota Medan. Pemenang di antara orang menang. Perlu paham ya? Pemenang di antara orang menang. Kerinduan saya lagi berdoa, Tuhan, saya mau juara 1. Boleh kita minta sama Tuhan? Boleh, silakan. Juara 1. Justru di juara 1 saudara-saudara, tantangannya lebih berat lagi. Ya, tantangannya lebih berat. Tantangan juara 3, tantangan juara 2, tantangan juara 1 itu lebih berat lagi. Tetapi pada tahun 2019 sudah COVID. Jadi nganggur, bukan nganggur latihan, perlombaan nganggur, tapi fisik tetap latihan. 2019, 2020, sampai 2021 tidak ada event-event. 2002 ada event, ya, tapi kategorinya umum kebanyakan. Masuklah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juli, saya pergi ke Padang. Saya merasa saya harus bisa menang, kan gitu. Ya, optimis ya, saya bisa menang. Ternyata ini adalah bukan tingkat kota Padang, tapi ini tingkat nasional. Dan di sana saya menang juara 7. Kelas orang tua usia 50 tahun se-Indonesia. Se-Indonesia. Nasional langsung saya. Se-Indonesia. Mungkin datang dari Papua, mungkin datang dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi. Semua berkumpul. Orang-orang tua, saya secara nasional urutan ke-7. Pemenang di antara orang-orang menang. Amin. Ya, juara 7 Tuhan, syukuri saja. Ya, berjuang lagi dan ternyata di Kota Medan menyelenggarakan kelas master. Memeriahkan hari ulang tahun Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara, Kopasgat. 5 km. Saya ikut lomba Bapak Ibu Saudara. Di pesertanya 1.700 orang. Itu campur, ada jalan santai, ada lari santai, ada lari untuk juara. Juara diambil hanya 200 orang pemenang yang akan diberikan medali. Umum dan termasuk kelas orang tua. Hanya 200 orang saja diberikan medali. Itu orang-orang menang. Ya, itu orang-orang menang. Dan di antara orang-orang menang itu saya masuk ranking juara yang pertama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi itulah maksudnya pemenang di antara orang menang. Naik ke atas, bangga enggak di atas mimbar itu? Bangga. Bukan soal hadiah, saya tutup itu hadiahnya. Ngapain dipamer hadiah ya? Ya, kalau tingkat nasional Bapak Ibu Saudara biasanya 30 juta, paling murah 30 juta. Kalau untuk Kota Medan ya di bawah itulah ya. Kalau udah tingkat sampai ke Jakarta mau 80 juta. Apalagi tingkat internasional 100 jutaan ya. Bahkan ada 200 juta.
Lari hanya 10 km dapat 100 juta. Kerja 1 jam dapat 100 juta. Tapi untuk meraih itu Bapak Ibu Saudara penuh dengan latihan dan perjuangan. Itulah artinya pemenang di antara orang menang. Ada berjuang, amin. Maka saya sampaikan firman Allah ini saudara, bukan saya mengajak saudara untuk ayo kita sama-sama latihan lomba lari, bukan. Ini hanya sebagai contoh supaya kita menjadi pemenang. Janganlah kita hanya kalah, hidup ini kalah selalu. Enggak pernah beribadah, kalah, enggak pernah doa, kalah, enggak pernah baca Alkitab, kalah, enggak pernah mengasihi orang, kalah, tidak berikan janji iman, kalah. Janganlah kalah. Amin. Sekali lagi dalam Tuhan tidak ada kata kalah. Punya prinsip hidup ini harus menang. Amin. Walaupun tidak pemenang, tapi hidup ini harus menang. Amin ya. Nah, next. Kita lihat ayatnya. Dalam kitab Roma 8 ayat 37. Mari kita lihat ayat ini. Kita bacalah di sini saja ya. Kita baca, lihat layar Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 37. Ayat ini cukup keren, populer, dan sudah biasa kedengaran di telinga kita. Roma 8 ayat 37, 1-2 kita baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu terjemahan baru ya. Kalau terjemahan lamanya dikatakan saya baca terjemahan lama. Tetapi di dalam segala perkara itu kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Ada kata sangat menang. Berarti di atas menang, ya, sangat menang. Udah menang, sangat menang. Dan lebih daripada pemenang ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menang ini kalau dalam bahasa Yunani, saya buka kitab Sabda, itu tertulis perkataan hupernikao. Nah, itu tertulisnya. Jadi kalau ada Alkitab Sabda Bapak Ibu Saudara, itu setiap kata-kata itu ada dibuat bahasa-bahasa. Kita klik aja misalnya kami, kami dalam bahasa Yunaninya apa, bahasa Ibraninya apa gitu ya. Nah, kata dari orang-orang yang menang itu tertulis kata hupernikao. Alkitab Sabda dalam bahasa Yunani. Itu artinya mendapat kemenangan mutlak atau menang total. Mendapat kemenangan mutlak. Mutlak kita sudah menang. Memang enak kalau kita bernyanyi katakan kitalah umat pemenang. Kita umat pemenang gitu ya. Saudara, enak ngomongnya tapi harus disertai dengan hasil perbuatan kita. Apakah kita memang termasuk orang yang menang? Saya nggak berani menyanyi mengatakan kitalah umat pemenang. Jadi pemenang. Tapi malas beribadah. Tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Enak kali bilang aku pemenang. Tidak. Kalau saudara Bapak Ibu baca ayat-ayat di atas itu ya. Saya coba lihat di Alkitab, ayat yang di atas, ayat 35 Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Wow, rupanya untuk menang itu sudah banyak dialami penderitaan, kesusahan, kelaparan dan sebagainya. Tapi di atasnya itu dia berhasil dan menang. Maka itu disebut pemenang. Apakah kita bisa menang menghadapi masalah kita? Apakah kita bisa menang menghadapi kehidupan kita? Apakah kita gagal? Hidup ini ada dua, menang, gagal. Menang, kalah, berhasil, gagal. Ya. Nah, jadi di ayat ini dikatakan tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih. Apa saudara?
lebih. Ada kata lebih. Berarti di atas rata-rata. Kemungkinan kalau secara pendidikan kemampuan saya rata-rata dalam pendidikan dan sekolah nilai 70. Itu kan pas-pas ya kan? Nilai 70. Jadi kalau rapor anak Bapak Ibu Saudara punya yang berkeluarga lihat anaknya nilainya 70, 70, 70, matematika 70, agama 70, IPA, IPS 70, bahasa Inggris 70. Itu namanya pas-pasan. Tidak ada lebih. Tapi kalau dilihat nilai rapor anaknya 80, 90, 98, 85, itu di atas rata-rata, itu lebih. Ada kata lebih, berarti berprestasi. Inilah disebut orang menang. Orang yang menang ada kata lebih. Lebih daripada orang-orang yang menang. Ada kata lebih, maka arti dalam bahasa Yunani mendapat kemenangan mutlak. Amin. Jadi kemenangan kita itu mutlak. Gak bisa diganggu gugat. Dalam Yesus Bapak Ibu Saudara, kemenangan itu mutlak. Nanti kita akan lihat ayat demi ayat, penjelasan demi penjelasan. Menang atas apa? Kita lihat dulu, menang atas apa? Yang pertama, saya ambil 4 hal. Jadi kalau kutipan-kutipan Alkitab tergantung hamba-hamba Tuhan, begitu banyak referensi ayat demi ayat ya. Gak mungkin saya bongkar-bongkar semua, saya hanya ambil 4 saja. Yang pertama, menang atas kuasa kegelapan, harus dipahami. Menang atas kuasa kegelapan. Yang kedua, menang atas pencobaan. Yang ketiga, menang atas duniawi. Yang keempat, menang secara spiritual, bukan sekedar ritual. Mari kita lihat ayatnya, menang atas kuasa gelap. Kolose 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kolose 2 ayat 15. Mungkin di layar kurang jelas, boleh lihat di Alkitab. Kolose 2 ayat 15. 1, 2 ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas. Kita sudah menang, amin. Atas segala kuasa-kuasa kegelapan, saya percaya orang-orang yang telah dilahirkan kembali, yang percaya pada Yesus, pasti bisa mengalahkan kuasa kegelapan, amin. Di kitab Yakobus berkata 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita lawan iblis, maka iblis kalah. Yang pertama kita memang menang di atas kuasa kegelapan. Tapi dengan syarat tunduk kepada Allah. Kalau kita nggak tunduk kepada Allah, kita masih kalah. Tapi ketika kita tunduk kepada Allah, maka lawanlah iblis, maka iblis pun kalah. Efesus 6 ayat 12, bahwasannya perlawanan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintahan. Jadi nggak bisa kita kena kuasa iblis, amin. Nggak akan bisa. Mau disantet, mau dipelet, mau diguna-gunai, tak akan kena bagi kita. Mau dibisiki dengan kuasa iblis, bisikan-bisikan si setan. Ini tiap hari kita dibisiki, saudara. Ingat, iblis tidak bisa mengganggu kehidupan orang percaya. Itu mutlak. Kita udah menang mutlak. Ya, iblis sudah dilucuti kuasanya. Seandainya seorang punya perlengkapan senjata, punya bom, granat, senjata, ya, diambil semuanya. Apakah dia bisa melawan? Tidak bisa. Dia harus menyerah. Begitulah iblis. Iblis sudah menyerah. Cuma iblis hanya mengaum-ngaum saja. Menakut-nakuti kita saja. Jangan takut dengan kegelapan.
Kalau kita takut dengan kegelapan, berarti iblis masih membisik, menakut-nakuti kita. Uji nyali saja. Ya enak dengar khotbahnya, memang gak takut kita lawan iblis. Coba jalan di kuburan, berani gak? Berani? Berani gak jalan kuburan? Alah katanya lawan iblis, tapi ketakutan juga, kan gitu. Berarti belum menang, ya. Di kegelapan, ini secara fisik ya, karena memang iblis gak bisa mengganggu kita. Percaya Bapak Ibu Saudara. Iblis, roh jahat, setan, kuntilanak, tuyul, genderuwo, pocong, tidak bisa mengganggu kita. Gak bisa mengganggu kita. Kita sudah menang, percayalah kita sudah menang. Mutlak, lebih dari pemenang, kita sudah menang mutlak. Menang mutlak, telak sekali. Enggak berperang kita dengan iblis. Yesus sudah mengambil senjatanya. Jadi kita menang mutlak. Di dalam nama Yesus, semua roh itu tunduk demi nama Yesus. Tapi iblis selalu mengaum. Dia membisik-bisik dalam telinga kita, pikiran kita. Ya udahlah, alalah, nggak usah lah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Didengar itu? Didengar atau dilawan? Lawan. Sudahlah, ngapain ambil bagian pelayanan, capek. Didengar atau dilawan? Lawan. Suami istri bertengkar, ya kan? Bahasa-bahasa yang tidak baik, itu dari mana? Hah? Oh, papa begitu, mama begini, burung nuri, burung elang, semualah dibilang situ. Menyebut nama-nama binatang. Itu dari mana suara itu? Dari iblis. Lawan. Sesuatu yang menggoda kita, membuat kita konotasinya negatif, lawan. Amin. Saya pulang sekolah Bapak Ibu Saudara, ini hati ini geram rasanya begitu. Pulang sekolah, saya hanya mau keluar dari gerbang, hanya mau menghindari seseorang naik kereta, ada sebelah kiri anak sekolah juga naik kereta. Dia minggir, ya saya agak begini dikit gitu kan. Ternyata datang mobil Morina, sup gitu kan. Hampir kesenggol di belakang, sup, hampir kesenggol. Kemudian saya lewat, diserempetnya lagi gini, sap. Mau disenggol saya lagi, sap. Spontan ya, spontan. Kita marah nggak itu? Mau diserempet begitu, spontan. Malah dia marah. Mana kaca, mana nggak lihat kaca spion ya Pak ya? Nggak lihat kaca spion. Taulah preman-preman super ya. Udah, apa yang bahasa kita keluarkan? Kita balas. Apa kita bilang? Oh, kau siapa ya? Belum tahu kau siapa aku ya? Mau gitu? Atau kita banting pintu? Apa? Mau apa? Gitu. Langsung saya bilang, maaf bang ya, maaf Pak, nggak disengaja. Tapi hati udah geram, gitu. Ya, hati udah geram. Tapi saya langsung, maaf bang, maaf. Tidak saya sengaja itu. Tidak bermaksud. Kan kalau orang memang suka-suka apa ya di tengah jalan begitu. Nggak ada bermaksud saya begitu. Saya langsung, maaf Pak, maaf. Di hati rasanya sudah geram. Kalau bisa saya berhenti, saya temui ngomong pintunya kita banting. Maunya abang mau apa gitu kan. Nah, itu tandanya kita harus menang. Bisikan itu ada enggak? Ada. Lawan, balas, cerca. Alalah kau diremehkan, kau direndahkan, lawan. Itu bisikan-bisikan kuasa-kuasa si jahat. Saya latihan berlari Bapak Ibu Saudara. Juga diusik lagi. Latihan berlari, ternyata tengah jalan macet. Saya hanya menyentuh mobilnya. Menyentuh karena padatnya saya menyentuh mobilnya. Udah, nggak ada saya pukul. Pinggir, nggak ada. Ya, karena ada tukang parkir situ mungkin yang mukul tuh gimana saya nggak tahu. Udah, saya hanya menyentuh pintu bagian belakangnya. Karena kan macet, terlintas saya peganglah begitu kan. Nah, lewat saya lari, minggir dia. Hei bang, apa kali kau ya? Mana ototmu itu? Mana otakmu itu katanya begitu. Ya kan saya lari. Minggir dia, entah mobil Avanza, entah mobil apa itu. Tetap lihatnya saya gitu kan. Marah-marah dia sama saya. Kau pukul mobilku ya, kau pukul mobilku ya. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak ada mukul-mukul mobil Bapak. Saya hanya menyentuh. Kurang ajar kau.
begitu. Kau jangan macam-macam. Jangan hanya menganggar ototmu aja, kata begitu ya. Karena saya pakai I can see, you can see begitu. Ya, lari gitu ya. Udah saya bilang langsung, maaf bang, maaf pak, maaf pak ya. Maaf. Udah, selesai nggak masalah? Selesai? Selesai. Ya belajarlah, bukan maksud saya mengajari Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi-situasi seperti itu, banyak godaan kuasa si iblis menggoda kita. Dalam pertengkaran suami istri, ya, dalam pertengkaran dengan anak, dalam kehidupan sehari-hari kita ini digoda. Jadi prinsipnya kita harus lawan. Kalau iblis membawa kita hal-hal yang tidak baik, lawan. Amin. Menang ya. Kalau ada bisikan begini bagi Bapak Ibu Saudara, ya sudahlah, ngapain ibadah-ibadah di gereja GBI Immanuel 3 kali itu ibadahnya, Selasa, Jumat, Minggu. Udah cukuplah Minggu. Itu bisikan saya dari mana itu bisikannya itu? Udahlah, nggak usah ikut aja. Hari Minggu aja cukup. Udahlah, Jumat biasa-biasa aja, biasa-biasa saja. Cukup. Bapak Ibu Saudara, itu bisikan bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, berarti pantang mundur, maju terus. Selagi napasku ini masih bernapas, selagi aku hidup, selagi aku kuat, aku berusaha memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Katakan amin. Itu namanya menang dari kuasa gelap. Memang kita nggak bisa lagi disihir, memang kita nggak bisa lagi digunai-gunai dan disantet. Tapi ingat, iblis, roh jahat itu tetap mengaum-ngaum dalam kehidupan kita. Hati-hatilah kita menghadapinya. Haleluya. Selanjutnya, dalam hal apa lagi kita menang? Menang atas pencobaan. Ayat ini cukup manis sekali kita dengar. Mari kita baca. 1, 2 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang nggak dengan pencobaan. Pencobaan itu kan masalah, problema, pada umumnya masalah kehidupan kita. Ya, apa masalah kehidupan kita? Kebutuhan hidup, ya. Apalagi masalah di keluarga. Ini yang biasa-biasa ya. Masalah ekonomi, masalah suami istri dan anak. Semua punya masalah. Tapi masalah harus kita hadapi. Amin. Di atas masalah, problema kita harus menang. Menang ini gini, ada masalah, jangan tinggal di masalah, perkara Tuhan, lupa. Ada masalah, tetap hidup dalam masalah, perkara Tuhan diabaikan, jangan. Ada masalah, perkara Tuhan tetap dijalankan. Amin. Mengapa dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa? Itu gambarnya dorong batu itu. Nah, ya kan? Ilustrasinya dorong batu. Siapa bisa dorong batu? Berapa kilo itu? Ketimpa kan itu? Ketimpa itu. Tapi ketika dihadapi masalah pencobaan itu, dia bilang, biasa. Bersama Yesus, semuanya biasa aku hadapi. Kalau Tuhan Yesus yang diandalkan Bapak Ibu Saudara, masalah pencobaan yang kamu hadapi, yang kita hadapi, yang saya hadapi, muncul istilah perkataan, biasa. Pak, masalahku berat sekali. Udahlah, ketimpalah kita kalau berat. Matilah kita. Kalau saya bilang mendorong batu itu, masalahku hadapi berat. 1, 2, 3, berat. Mundur lagi, berat. Tapi ketika kita bilang, Tuhan aku percaya. Di atas masalah yang besar ini, Engkau lebih besar dari batu ini Tuhan. Engkau lebih besar. Masalah yang hadapi, jalan 1, 2, 3. Lewat. Pasti lewat, karena Alkitab berkata, pada waktu kamu dicobai, Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
one, two gitu ya. 1 kilo gampang ya. Iya, di rumah saya ada barbel. Ya, 5 kilo, 1, 2, ringan. 10 kilo, ringan. Coba, udah 50 kilo, kan berat kan? Nah, coba udah 100 kilo, berat kan? Tapi kekuatan daripada Tuhan melebihi daripada 100 kilo. Semuanya jadi ringan. Makanya dikatakan Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kenapa tidak ada jalan keluar dalam setiap masalah pencobaan yang kau hadapi? Perlu introspeksi diri kita masing-masing. Alkitab berkata kita harus menang terhadap pencobaan. Yesus dicobai 3 kali, menang enggak itu? Nah, Yesus, jikalau engkau anak Allah, lompatlah dari bubungan bait Allah ini, maka malaikat-malaikat itu akan menopangmu. Yesus berkata, hai iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Menang enggak? Menang, digoda lagi. Yesus, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti, digoda lagi. Yesus berkata, manusia bukan hanya sekedar hidup dari roti, tapi dari firman Allah. Jadi Yesus juga mengalami pencobaan. Pencobaan Yesus itu saudara, dia mengosongkan diri menjadi manusia, itu puasa 40 hari, 40 malam. Enggak makan, enggak minum. Otomatis mudah digoda dan otomatis mudah jatuh dalam dosa. Tapi kekuatan spirit itu ada. Spirit kita itu ada. Kekuatan daripada Tuhan itu ada. Ketika ada masalah, lawan dengan kata kalimat firman Allah. Amin. Bilang, pencobaan yang kuhadapi, masalah rumah tanggaku, semuanya dapat tuntas dan selesai kalau aku bersama-sama dengan Yesus. Masalah ekonomiku tuntas dan bisa selesai kalau aku tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau aku andalkan Tuhan Yesus, Alkitab berkata, Ia akan memberikan kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu. Apa diberikan? Jalan keluar. Tapi bilang, kalau bilang, udahlah Tuhan, enggak lah nyerah Tuhan. Enggak usahlah ikut Tuhan. Udahlah, enggak usah melayani. Apakah Tuhan berikan jalan keluar? Enggak akan pernah Tuhan berikan jalan keluar bagi orang yang menyerah. Tidak akan pernah, jangan kita harap Tuhan berikan jalan keluar, tapi kita menyerah. Menyerah berdoa, menyerah beribadah, menyerah melayani, menyerah membaca Alkitab, menyerah, enggak ada. Tidak ada kata menyerah. Ketika ada masalah, jangan menyerah, amin. Ketika ada pencobaan itu, jangan ada yang menyerah. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. Yang selanjutnya, menang atas duniawi. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1-2 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Dunia mengalahkan iman kita. Bisa enggak dunia mengalahkan iman kita? Bisa. Dunia bisa mengalahkan kita. Mana lebih hebat? Iman atau dunia? Iman lebih hebat. Tapi realitanya, kenyataan, dunia selalu mengalahkan kita. Langsung kepala pusing, ya kan? Nah, apa nanti kebutuhan rumah tanggaku ya? Pusing. Udahlah. Utamakan dulu kerjaan, udahlah. Utamakan uang, udahlah. Tuhan, nanti. Berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau berkat-Mu Kau berikan bagiku melimpah-limpah, maka aku mau ikut Tuhan. Dijawab Tuhan itu, enggak. Justru dunia kita kalahkan dengan iman. Amin. Iman mengalahkan dunia. Inilah kemenangan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dunia nggak bisa mengalahkan iman kita. Masalah boleh datang, pencobaan boleh datang, problema boleh datang.
Tetapi itu tidak bisa mengalahkan iman saya, keyakinan saya dan saudara kepada Tuhan Yesus. Nggak bisa. Tetapi kebanyakan, gara-gara dunia ini, survei membuktikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke gereja setiap minggu begini, perhatikan kiri kanan, ya, orang-orang kan sibuk semua kan, dengan dunia kan, dengan dunianya sibuk. Saya di sekolah saya tanya kepada siswa saya, kalian hari Minggu ngapain? Beribadah enggak? Pak, kami di rumah. Ya, ngapain? Nonton TV, apalagi main Mobile Legends, main game. Kenapa enggak gereja? Alah Pak, ke gereja. Yang pikir ke gereja apa anak-anak ini? Menurut saya, Pak kolektenya 4 kali. Kolekte yang dipikirkannya. Kolekte. Kalah gak itu? Dunia mengalahkan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman gak pernah terkalahkan. Percayalah, iman tidak pernah terkalahkan. Karena iman itu sudah diberikan kepada kita menjadi umat pemenang. Kalau menjadi umat pemenang pasti imannya kuat. Tapi karena dunia ini lebih kuat, Pak, dunia ini lebih kuat Pak. Dunia ini lebih kuat Pak. Udah, itu bisikan si iblis, lawan. Dunia ini lebih kuat daripada iman. Jangan percaya, tapi iman lebih kuat daripada dunia. Amin. Maka di ayat selanjutnya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari. Berarti kita nggak boleh mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, maka disebut duniawi. Apakah isi-isinya itu? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini perkara-perkara dunia banyak Bapak Ibu Saudara, apalagi menjelang pemilu ini ya. Menjelang pemilu ini banyak nanti perkara-perkara dunia akan dipakai. Tapi ingat anak Tuhan, jangan terlibat dengan perkara-perkara duniawi ini. Kita tinggal di dunia tapi tidak duniawi, paham ya? Kita tinggal di dunia. Pak, kalau gitu Bapak tinggal aja di surga. Nah, tidak. Saya tinggal di dunia tapi iman saya kuat, saya tidak duniawi. Amin. Saya lihat di handphone Bapak Ibu Saudara, murid-murid saya. Nah, ciri khas orang yang duniawi dan rohani, gampang lihatnya. Coba buka handphonemu nak, buka. Oh dibuka. Coba, yang kamu simpan itu di handphone apa-apa saja. Wow, Peter Pan, ya semua situ ya. Coklat hijau dan sebagainya, grup-grup band musik dan apa-apalah semua situ saudara-saudara. Saudara, itu duniawi enggak itu? Jangan anggap sepele Bapak Ibu Saudara. Bukan saya anti lagu-lagu dunia, tidak. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan tersimpan di handphone saudara itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara masih duniawi. Ya. Sesuatu yang ada di handphone kita, simpanan-simpanan di handphone kita yang bertentangan dengan firman Allah, itu namanya duniawi. Maka gampang kalah karena sudah duniawi melekat. Tapi kalau isinya lagu-lagu surat-surat cinta Tuhan, ya, saya di sini khotbah, film rohani, kata-kata motivasi dan sebagainya, menguatkan nggak iman kita? Menguatkan iman kita. Maka iman kita mengalahkan dunia. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, menang secara spiritual. Mari kita baca ayat ini. Matius 5 ayat 20. 1-2 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tidak masuk dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Itu gambarnya ahli-ahli Taurat. Wah, hebat ya menghadap Tuhan Yesus. Agama
pakar-pakar agama. Yesus bilang, kalau hei muridku, kalau tidak melebihi dari mereka ini, mereka ahli-ahli Taurat ini, gak layak masuk surga. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, bukan perkara agama. Saudara, kita bisa melakukan perkara-perkara agama, bisa. Maka dibilang menang secara spiritual, bukan sekedar ritual. Agama Yahudi ritualnya hebat-hebat. Ini ritual ini, Tabernakel ini. Hebat gak ini? Ya, kemah suci ini ritual. Semuanya ritual. Tapi spiritualnya KO, kalah. Maka ayat selanjutnya coba ya. Di Markus 7 ayat 6. Saya baca. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita di sini harus menang secara spiritual. Katakan amin. Saudara bisa menang secara ritual, bisa puasa, bisa ya? Oh hadir Pak, setiap minggu hadir, Selasa hadir, Jumat hadir, acara kegiatan hadir, bagus. Oh Pak, secara ritual saya baca Alkitab tamat, ini mau ke 9 kali saya tamat, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau secara spiritualnya tidak benar, tidak menang, maka semuanya sia-sia. Apa katanya? Jawabnya kepada mereka, benar nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau dibaca di bawahnya lagi, percuma mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kita datangi ritual, ya, ritual pemain singer, ritual. Pemain musik, ritual. Kita bertepuk tangan, ritual. Mendengar khotbah, ritual. Itu ritual. Kegiatan aktivitas ibadah itu disebut ritual. Tetapi kalau hanya sekedar ritual-ritual, itu belum tentu menang. Tapi mari kita bersama-sama menang secara spiritual. Amin. Kalau orang yang menang secara spiritual, tentunya dia akan membaca Alkitab. Kalau dia menang secara spiritual, tentunya dia suka memuji-muji Tuhan. Kenapa ada orang memuji-muji Tuhan tetapi spiritualnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena hatinya tidak kepada Tuhan. Dia hanya ritual. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Gak ada apa-apa, mati rasa. Itu ritual. Ritual itu hanya sekedar lakukan. Yang penting nampak Bapak Gembala. Yang penting aku terdaftar di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Immanuel. Ritual. Itu ritual. Coba secara spiritual. Maka secara spiritual itu kita punya hubungan kepada Tuhan. Amin. Spiritual itu berbicara spirit kita. Roh kita bertemu dengan rohnya Allah. Itu spiritual. Tentunya spiritual punya sikap ritual. Ada orang mengatakan yang penting spiritual Pak. Gak penting ritual. Siapa bilang? Ungkapan spiritual itu dipraktikkan dalam ritual. Makanya kalau saya berdoa di sekolah Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan spiritual itu ketika saya suruh anak-anak bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kalau secara ritual doanya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami akan pulang, haleluya, amin. Itu murid saya begitu. Ada yang mau suruh doa, Tuhan kami mau pulang, amin. Nah, ritual ya, ritual. Saya suruh doa belajar, silakan maju doa untuk belajar. Tuhan hari ini kami mau belajar, amin. Itu ritual ya, ritual. Tapi kalau secara spiritual, sikap tubuhnya pun ada. Ingat, secara spiritual, sikap tubuh itu ada. Ini kita doa gini, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Itu saudara, itu tidak spiritual dan tidak ritual. Makanya saya bilang kepada murid, mari kita berdoa, semuanya lipat tangan. Diam. Itu ritual ya, mari lipat tangan, saya pun lipat tangan. Mari kita berdoa, berdoa. Jangan karena kalau situasi keadaan sekali-sekali saya pimpin doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan. Ritualnya begitu.
Mari kita berdoa, angkat tangan. Saya mengadakan tangan kepada anak saya. Gak ada saya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini, hari itu, hari ini, hari esok, hari Jumat, hari Sabtu dan sebagainya. Itu bukan ritual. Kalau betul-betul kita mengalami spiritual, kalau kita rasakan mau berlutut, berlututlah. Amin. Kalau betul secara spiritual kita alami, kalau kita mau rasakan mengadakan tangan dan menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Kalau betul kita mengalami spiritual, lakukanlah ritual yang benar di hadapan Tuhan. Kalau betul kita membaca Alkitab secara spiritual, bacalah dengan seksama. Ini dibaca, penting baca, seperti baca komik, lewat, hari ini lewat, baca lewat, tidak. Bacalah secara spiritual, maka terlaksanalah ritual. Tuhan, saya akan baca kitab suci. Urapi aku Tuhan, walaupun perjanjian lama 4 pasal Tuhan, gak apa-apa, saya baca, saya percaya Roh Kudus suatu saat akan menghidupkan firman ini, saya mengerti dan memahami. Baca. Selesai baca, amin Tuhan. Saya topangkan tangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, aku sudah membaca pada hari ini, aku sudah selesai dalam nama Yesus. Itu ritualnya. Jangan selesai baca, udah selesai baca, sudah tutup, bye, aku pergi gitu. Jangan. Jadi kita harus menang secara spiritual. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita semua datang di sini hanya sekedar ritual, Alkitab berkata, percuma engkau beribadah kepadaku, percuma. Ibadah keagamaan itu percuma, makanya Yesus mengatakan, kalau tidak melebihi keagamaan Yahudi, engkau enggak masuk surga. Keagamaan Yahudi bagus nggak? Bagus. Persepuluhan bagus. Ini kita memberikan persepuluhan kalau secara ritual nggak baik di mata Tuhan. Terpaksa. Terpaksa. Janji iman. Terpaksa. Itu ritual. Tapi ini janji iman. Berikanlah dengan hati betul-betul untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Diberi untuk dilupakan. Diberi bukan untuk diingat. Diberi untuk lupakan. Untuk Tuhan habis. Jangan diingat, sumbanganku lebih besar secara ritual. 5 juta. Persembahanku lebih besar daripada yang lain. 1 juta. Lupakan itu. Amin. Lupakan itu. Secara spiritual berikan terbaik bagi Tuhan. Maka kita harus menang. Secara spiritual, bukan ritual kita menang. Tapi ungkapan spiritual ternyata harus ada ritualnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam doa, pujian, mari kita lakukan secara spiritual. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Ini enggak? Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Wah, angkat pinggang ada ya. Kalau teks lagunya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Angkat tangan, amin. Itu ritualnya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Lihat lantai, semut berjalan. Semut pun diperhatikan yang gitu. Ritualnya salah. Makanya dicela orang Yahudi. Kau bagus ritualmu, bagus. Tapi dalammu itu tulang belulang, kuburan. Munafik kau, munafik. Ibadah kau, munafik kau ibadah. Dalammu gak ada spiritual, dalammu semuanya ritual. Jubahmu bagus, ritual, bagus. Ya, di atas mimbar, Yesus bilang, kalau hai muridku, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dari ahli-ahli Taurat, silakan dengar. Pesan Tuhan terakhir, tapi jangan, tapi jangan ya, kau lihat kelakuannya. Kenapa demikian? Orang Yahudi itu taunya ritual. Tapi kelakuannya, Yesus bilang seperti ular beludak, kuburan, mati semua itu. Tapi jangan kau lihat kelakuannya, itu pesan Yesus. Firman yang disampaikan ahli Taurat itu dengar baik-baik, tapi jangan kau lihat kelakuannya. Itulah spiritualnya, gak ada spiritualnya. Gak menang terhadap spiritual. Bisakah saya berkhotbah hanya sekedar ritual? Bisa. Bisa nggak? Bisa.
hanya kewajiban, tapi nggak ada merasakan secara spiritual. Bisakah bermain musik hanya sekedar ritual? Bisa. Bisa main keyboard secara ritual? Bisa. Nyanyi juga bisa, jemaat juga bisa, semua bisa. Bisa puasa 40 hari? Bisa. Bisa pergi ke Mekah? Bisa. Bisa pergi ke Yerusalem? Bisa. Secara ritual semua orang bisa lakukan. Tapi secara spiritual tidak semua orang bisa melakukannya. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, Roh Kudus hinggap kepada kita. Sehingga ketika menyembah Tuhan, sesuatu ada yang dirasakan, itu spiritual. Sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu berkat Tuhan yang kita terima pada hari ini. Katakan amin. Aku gak ada berkat, disampaikan Pak Abe, gak ada, terserah. Disampaikan Pak Gembala, gak ada berkat aku terima. Itu ritual. Berarti saudara Bapak Ibu dengar ritual aja, ritual. Bahkan menjelekkan hamba Tuhan, ya kan? Jadi ketika mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar ritual. Ada sesuatu berkat yang kuterima hari ini lewat firman Allah. Itulah disebut menang secara spiritual. Amin. Jadi kita harus menang, ya. Maka menang secara spiritual bukan sekedar ritual. Nah, selanjutnya, cara hidup berkemenangan. Kita nggak usah baca ayatnya, cukup panjang ini. Yang pertama, hidup disiplin. Nah, di gambar Bapak Ibu Saudara, ini peperangan Gideon ya, dengan orang Midian. Perhatikan ya. Sebelum ke sana, saya baca dulu di kitab 2 Timotius 2 ayat 4. Supaya kita mengerti perkataan pejuang atau tentara atau prajurit. Di 2 Timotius 2 ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Prajurit ya, seorang prajurit. Nah, di dalam Kejadian 35 ayat 10, prajurit Allah atau pahlawan Allah itu disebut Israel. Jadi nama Israel adalah satu-satunya nama berasal dari Tuhan langsung. Bukan saya yang memberikan nama Israel. Bukan PBB yang memberikan nama Israel, bukan. Ya, bukan agama yang memberikan nama Israel. Tapi yang memberikan langsung nama Israel adalah Allah itu sendiri. Yang artinya pejuang Allah. Israel berarti pejuang Allah, pahlawan Allah, tidak pernah kalah. Karena langsung dari tangan Tuhan memberikan nama tersebut. Yakub, namamu bukan Yakub lagi, tapi namamu Israel, pejuang Allah, pahlawan Allah. Kata pejuang, kata pahlawan ini tidak ada kata kalah. Amin. Kita umat pilihan Allah, disebut kita adalah Israel rohani. Tapi kalau dibilang Israel kita ini berarti kita adalah prajurit, Laskar Kristus. Jadi kalau Laskar Kristus kita siap, hidup kita disiplin. Gak ada seorang tentara itu hidupnya santai-santai. Saya udah pergi ke Kopaskat TNI Angkatan Udara sana. Saya bersama-sama prajurit berlari juga. Ya, Pak, kami undang Bapak yuk berlari kita. Oh tanggal berapa Pak? Oh tanggal sekian. Saya ikut lari. Berlari bersama-sama prajurit. Senam 1, 2, 3, 4. Taulah gaya prajurit kan? Kekar badannya. Gak ada prajurit itu badannya begini jalan. Gak ada ya. Prajurit itu tegap. Gagah gitu ya. Saya berlari sama mereka. Prajurit itu sangat disiplin sekali Bapak Ibu Saudara. Bangun pagi, harus juga berolahraga. Gak ada prajurit perutnya besar-besar. Mengembang ke kiri, mengembang ke kanan, ya, mengembang ke depan, gak ada. Prajurit itu langsing dan suspek badannya begitu. Langsing, berbentuk otot-otot di perutnya. Itu memang harus begitu. Namanya prajurit. Supaya apa? Bisa menghadapi lapangan. Kalau perut saya besar, saya berlari 1 kilometer, ini akan sakit. Naik sakit. Gak boleh kendor, harus ketat. Kalau dicubit pun orang gak bisa lagi. Keras sekali perut Bapak. Begitu istilahnya. Itu prajurit, ototnya juga. Prajurit itu gak ada gak berotot semua. Bukan sekedar berotak saja, pintar.
pintar berotak tapi berotot juga. Itu prajurit. Kita laskar Kristus. Kita prajuritnya Allah. Kita Israel. Kita otot iman kita kuat. Amin. Otot kita kuat. Jangan letoy dan jangan loyo Bapak Ibu Saudara. Gak ada kata prajurit itu udahlah. Kalau perang udah nggak usah maju. Tak usah maju. Tapi prajurit mengatakan siap komandan. Tidak memusingkan keinginannya sendiri tapi menyenangkan komandan. Siap dan serang sana. Siap dan serang. Perang. Apalagi peristiwa sekarang kan. Nah, siap perang. Israel artinya tidak terkalahkan. Selama tetap berpegang teguh kepada perintah-perintahnya Allah. Sejarah di Alkitab Perjanjian Lama, mengapa Israel bisa kalah dan bisa menang? Itu tergantung siapa mereka andalkan. Kalau mereka andalkan kepada Tuhan Allah, maka bangsa Israel akan diberkati. Maka Keluaran 14:14, Allah lah berperang bagi mereka. Maka kita lihat cerita ini. Cerita Gideon. Saya akan cerita dikit Gideon. Bapak Ibu Saudara, ini peperangan Gideon dengan orang Midian. Saudara bisa catat ayat-ayatnya itu ya. Orang Midian itu jumlah tentaranya berapa? 135.000. 135.000. Jumlah tentara Israel hanya 32.000 orang. Bandingkan. 135.000 hanya 20.000. 135.000 hanya 32.000. Bandingkan, cukup jauh. Tapi Tuhan seleksi lagi. 10.000 kurang ya. Tinggallah 300. Itulah dikatakan pemenang di atas orang-orang menang. Ya. Jadi yang 300 ini adalah betul-betul orang yang sungguh-sungguh disiplin. Bayangkan, mereka berperang 1:450 orang. Mungkinkah Tuhan bisa menolong atau secara manusiawi bisa menang bangsa Israel? Tidak mungkin. 1:450 orang. Satu harus bisa membunuh 450 orang. Ketika terjadi pemilihan pasukan Israel, Bapak Ibu Saudara, Gideon melihat, hai bangsa Israel, prajurit-prajurit Allah, bangun. Bangunlah. Ya, mereka bangun 32.000 orang. Diseleksi lagi. Berkurang lagi 20.000 orang. Diseleksi lagi. Berkurang lagi 10.000 orang. Diseleksi lagi. Berkurang menjadi 300 orang. Yang 300 orang ini betul-betul sungguh-sungguh. Ketika dites. Coba gayamu seorang prajurit. Kalau engkau mau minum. Kan gitu kan. Minum haus. Ya. 700 orang minum langsung dengan mulutnya ke air. Seperti anjing menjilat air. Gitu kata Alkitab. Sementara yang 300 orang sambil memegang senjata. Sambil minum air. Sambil melihat ke depan. Itu sikap seorang pejuang. Sikap seorang pecundang. Minum asik, santai, minum, selesai. Tuhan berbicara kepada Gideon, pisahkan mereka. Yang 300 inilah yang bisa mengalahkan orang Midian. Berapa? 135.000. Bisa? Ternyata bisa. Saudara baca ayat yang terusnya. 135 itu kalah semua. Bayangkan hal yang tidak mungkin. Kenapa? 300 orang itu adalah orang-orang pemenang. Amin. Kalau istilah sekarang pasukan khusus berperang kepada orang Midian, maka Israel menang. Pas namanya Israel adalah pejuang Allah, tidak pernah kalah, selalu menang mutlak. Amin. Itu contohnya. Selanjutnya. Nah, kuasa perkataan. Perkataan kita ini saudara-saudara, hati-hati ya, kalau kita mau menang pasti ucapannya kata-kata yang menang. Biasakan kata-kata yang menang, maka kita menang. Biasakan kata-kata berkat, berkat itu datang. Kalau kita katakan aku lemah, aku gak sanggup, maka jadilah itu. Kalau aku katakan aku bisa,
aku mampu, aku berhasil, aku sukses. Jadilah itu, walaupun realitanya belum terjadi, tapi kata-kata kita itu membangkitkan spirit kita, membangkitkan mental kita, mental pejuang, mental pemenang. Amin. Maka Daud berkata dalam 1 Samuel 17:45, dia berkata begini ketika menghadapi Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Mungkinkah Daud bisa mengalahkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Goliat itu cukup tinggi perawakannya. Tapi Daud dengan kuasa ucapannya, dia katakan, aku lawan engkau. Aku datang bukan dengan lembing, tapi aku datang dalam nama Allah Israel. Bandingkan senjatanya. Senjatanya hanya sejenis ketapel. Tapi Goliat punya senjata yang cukup mematikan lembing, tombak, dan temengnya juga ada. Ternyata dengan kuasa ucapan itu, spiritnya, ya, spiritnya, semangatnya, dan Tuhan menggunakan apa yang dimiliki Daud, maka Daud pun bisa mengalahkan Goliat. Itu perkataan. Dan perkataan selanjutnya, peristiwa tembok Jericho. Ya. Peristiwa tembok Jericho. Tembok ini Tuhan bilang, kalau engkau mau menang, ada nanti suatu sorakan kemenangan. Tapi harus kau turuti perintahku. Apa perintah Tuhan? Kelilingilah kota Jericho itu, temboknya, ya, selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6, 1 putaran saja engkau putari, 1 putarin. Hari ke-7, engkau akan memutari tembok Jericho 7 kali. Itu perintah Tuhan. Dikelilingi 7 kali. Hari pertama dikelilingi Senin. Atau kalau urutan hari, Minggu lah hari pertama, ya. Hari kedua Senin, diputari. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentunya banyak ejekan-ejekan, ya. Banyak ejekan. Mungkin orang Amori mengatakan, alalah Israel, kok muter-muter pagar kalian, apanya kau nih, apanya itu kan, gitu kan. Perkataan-perkataan yang menjatuhkan kan, apalah itu. Ada aja kalian, kurang kerjaan. Kalian putari. Tapi bangsa Israel, karena ini perintah Allah, maka mereka memutari tembok Jericho itu sampai 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 hanya sekali putaran. Hari ke-7, 7 kali putaran. Dan Tuhan bilang, bunyikan sangkakala dan berikan sorak kemenangan. Ketika hari ke-7, Bapak Ibu Saudara, sangkakala ditiup setelah mereka menyelesaikan 7 kali putaran dan menyerukan sorakan, 1 perkataan sorakan, haleluya. Maka terjadi gempa bumi. Bilang haleluya, terjadi gempa bumi. Bilang sorak kemenangan, bunyi sangkakala, terjadi gempa bumi. Itu kalau diselidiki secara sejarah Bapak Ibu Saudara, dikatakan itu gempa bumi. Terjadi goyangan yang cukup besar. Mungkin 10 skala Richter gitu ya, sampai tembok-tembok tumbang semuanya. Lewat perkataan sorak kemenangan, haleluya, kami menang, haleluya, kami menang. Maka robohlah tembok-tembok Jericho itu. Mereka merebut kota Jericho itu dan berkemenangan. Amin. Ucapan kita. Tapi jangan katakan sorak kemenangan, tapi kita pelaku dosa. Contohnya Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas tewas. Sama-sama kalau saudara Bapak Ibu baca di 1 Samuel 4 dan seterusnya itu dibaca. Itu mereka sama-sama berperang. Mereka berperang kepada bangsa Filistin. Filistin diubah ke era modern sekarang Palestina, ya. Filistin. Mereka berperang kepada orang Filistin. Orang Filistin ketakutan ketika mendengar sorak itu. Haleluya, suara sangkakala, ketakutan. Tapi ketika menghadapi langsung kepada pasukan Filistin, saudara, ternyata bangsa Israel kalah. Berarti sorakannya sorakan kekalahan. Kenapa? Karena melawan perintah Allah. Apa yang dilawannya? Coba next. Nah, dosa Hofni dan Pinehas. Karena ini kesalahannya. Pertama,
tidak mengindahkan Tuhan. Jangan kita bilang sorak kemenangan saya menang Tuhan tapi tidak mengindahkan Tuhan. Dan juga melanggar batas hak para imam. Kemudian mengancam akan melakukan kekerasan terhadap jemaatnya situ, jemaah pada saat itu. Dan memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan juga melakukan dosa perzinahan. Berperang, tapi bukan kehendak Tuhan yang dilakukan. Berperang, tapi bukan perintah Tuhan yang dilaksanakan. Itu kalah. Jadi jangan sampai demikian. Amin. Kita bilang haleluya karena kita menang. Amin. Kita bilang puji Tuhan itu karena menang, bukan karena kalah. Tapi bisa kalah karena hidup kita tidak benar. Kita bilang haleluya, tapi Hofni dan Pinehas berzinah. Maka ini menjadi kekejian di mata Allah. Maka kalahlah bangsa Israel oleh bangsa Palestina. Amin. Nah, selanjutnya. Yang terakhir. Oh, belum. Yang terakhir aja nih, terakhir. 3 poin saja. Nah, yang selanjutnya, bertekun di ladang Tuhan. Amin. Kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, 1-2 ya. Pekerjaanku sampai kesudahannya kepadanya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Itu bertekun. Kita nggak baca kitab yang arahnya temanya bertekun. Arti bertekun itu Bapak Ibu Saudara mengerjakan segala sesuatu sampai selesai. Itu bertekun. Ya, sampai tuntas. Kalau kita mengerjakan ini sampai selesai. Kalau hanya dikerjakan ini yang hilang, itu belum bertekun. Bertekun selesai. Jadi kalau kita mau jadi pemenang, kita harus bertekun. Maka yang diminta Tuhan adalah selanjutnya yang terpanggil, yang terpilih dan setia. Ini namanya disebut bertekun. Jadi kita harus bertekun banyak hal di Alkitab. Bertekun ibadah, bertekun dalam pertemuan-pertemuan ibadah, bertekun berdoa, bertekun membaca Alkitab dan sebagainya. Dan sampai tuntas. Tidak separuh 50%, tapi sampai 100% selesai. Amin. Ayat penutup, coba kita lihat. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca ayat ini. Kita akan akhiri dalam doa. 1-2 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Dalam Yesus pasti kita menang. Katakan amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita akan menyembah Tuhan.